Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmat Hidayat, NIM 024. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang minat kendaraan listrik di Malang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi dan kuesioner. Lanjut ke latar belakang dari kendaraan listrik ini. Kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi polusi akibat kendaraan berbahan bakar fosil. Di kota seperti Malang, penggunaan kendaraan listrik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi biaya operasional transportasi. Namun, penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, infrastruktur, pengisian daya, dan pemahaman akan manfaatnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami minat masyarakat Malang terhadap kendaraan listrik sebagai langkah awal untuk mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih luas dan mendukung mobilitas berkelanjutan. Yang kedua adalah tujuan saya meneliti penelitian kendaraan listrik ini adalah untuk mengukur tingkat minat, seberapa besar minat masyarakat Malang terhadap penggunaan kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Dan yang ketiga adalah metode penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama, menggunakan observasi langsung dan kuesioner. Yang kedua, observasi saya lakukan di Jalan Galunggung, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dan kuesioner saya sebarkan di area Malang dengan 100 responden. Untuk waktu observasi, saya buat memecah 3 waktu atau sesi, yaitu sesi pertama jam 7 sampai 8, dan yang kedua jam 10 sampai jam 11, dan yang ketiga jam 7 sampai jam 8 malam selama 1 minggu. Berikut adalah jumlah kendaraan listrik per hari. Dapat kita lihat pada hari Senin sampai Kamis, itu kendaraan listrik memiliki frekuensi paling banyak adalah malam. Di hari Senin jam 7 sampai jam 8 itu memiliki frekuensi total kendaraannya ada 32, hari Selasa 38, dan hari Rabu 34. Dan untuk hari Kamis ada 30 kendaraan. Dan kendaraan paling banyak itu terdapat pada hari Sabtu dengan total kendaraan 61 kendaraan di jam 7 sampai jam 8 malam. Dan puncak kendaraan listrik itu seperti yang saya sebutkan ada di hari Sabtu. Jadi dari grafik ini saya kumpulkan dari total 1 minggu itu, hari Sabtu itu dalam 1 minggu itu memiliki atau total kendaraannya adalah 144 kendaraan. Dan yang kedua adalah disusul hari Rabu dengan total kendaraan 88 kendaraan. Berikut data merek kendaraan yang paling banyak menurut data adalah di mobil merek Wuling. Pada hari Sabtu itu mobil Wuling itu terdapat 50 mobil yang melintas. Dan yang kedua adalah mobil Hyundai, ketiga adalah mobil BYD, dan keempat adalah motor Polytron. Jadi dan juga hari Sabtu tetap menjadi hari yang paling banyak frekuensinya pada kendaraan bermobil atau bermotor. Dan kelima adalah data kuesioner. Dari grafik dapat kita simpulkan kelompok usianya adalah yang pertama usia 21 sampai 30 itu mendominasi
dengan perolehan 52 responden. Ini menunjukkan minat yang tinggi dan pada kelompok usia muda dan produktif. Dan yang kedua adalah usia 31 sampai 39, itu masih cukup signifikan dengan 16 orang, menunjukkan minat yang masih kuat dan di kalangan produktif. Di usia kurang dari 20 dan lebih dari 40, itu relatif kecil, menunjukkan minat yang lebih rendah di generasi muda dan generasi tua. Yang ketujuh adalah data kuesioner. Dari grafik tersebut didapatkan 61 responden laki-laki dan 39% adalah perempuan. Analisis menunjukkan bahwa laki-laki memiliki minat yang sedikit lebih tinggi terhadap kendaraan listrik, namun partisipasi perempuan itu tetap signifikan. Dan berikutnya ada analisis dan pembahasannya. Yang pertama, pola umum aktivitas kendaraan. Jadi di hari kerja stabil dengan rata-rata aktivitas 70-80 kendaraan per hari. Sedangkan Sabtu itu menunjukkan lonjakan kendaraan. Dan yang kedua adalah puncak aktivitas adalah pada akhir pekan. Sabtu adalah hari dengan aktivitas kendaraan tertinggi, sedangkan Minggu dan Jumat itu rendah karena kecenderungan masyarakat untuk mengurangi mobilitas di akhir pekan. Dan yang ketiga adalah implikasi terhadap minat kendaraan listrik. Minat yang cukup tinggi di kalangan usia muda menunjukkan potensi besar bagi pemasang kendaraan listrik, terutama pada kelompok usia 21-30 tahun yang sedang produktif, masa-masa produktif. Dan berikutnya kesimpulan. Yang pertama adalah tingkat minat yang tinggi di kalangan usia muda. Penelitian ini menemukan bahwa minat terhadap kendaraan listrik paling tinggi di kalangan masyarakat adalah berusia 21-30 tahun, yang menunjukkan ketertarikan generasi muda terhadap inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua adalah penentu minat. Faktor-faktor utamanya yang mengaruhi minat masyarakat terhadap kendaraan listrik itu meliputi harga, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, dan kesadaran lingkungan. Masyarakat cenderung memilih kendaraan listrik karena biaya operasional yang lebih rendah dan dampak lingkungan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah pola aktivitas kendaraannya. Dalam observasi ini menunjukkan bahwa aktivitas kendaraan lebih tinggi pada malam hari, terutama di akhir pekan atau weekend, dengan puncak aktivitas di hari Sabtu malam. Ini mengindikasikan potensi penggunaan kendaraan listrik untuk kebutuhan rekreasi dan perjalanan akhir pekan. Dan berikutnya adalah sarannya. Yang pertama, saran saya adalah peningkatan infrastruktur pengisian daya. Pemerintah daerah itu perlu memperbanyak stasiun pengisian daya di lokasi-lokasi strategis atau ramai untuk meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Yang kedua adalah program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah dan perusahaan otomotif itu diharapkan mengadakan program edukasi yang menginformasikan manfaat kendaraan listrik, serta mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah kebijakan subsidi dan insentif untuk meningkatkan minat masyarakat. Pembelian subsidi atau insentif pajak bagi pembeli kendaraan listrik dapat menjadi langkah strategis yang mendukung daya beli dan menarik minat masyarakat. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan institusi lokal. Dengan kolaborasi di lembaga pendidikan, komunitas, dan perusahaan di Malang untuk mengadakan acara atau kampanye kendaraan listrik. Itu akan membantu meningkatkan pemahaman dan minat terhadap teknologi ini yang akan menarik perhatian masyarakat.
Baik, itu saja penelitian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.